Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada maghrib hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yang mungkin hari ini kita membahas tentang kenikmatan surga yang sebelumnya mungkin beberapa efek dosa dan maksiat mungkin akan kita lanjutkan di pekan-pekan atau di pertemuan berikutnya, karena para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim beribadah kepada Allah bainal khauf war roja, yaitu antara rasa takut dan rasa harap. Jadi harus seimbang antara sayap kiri dan sayap kanan, yaitu rasa takut dan berharap kepada Allah. Apabila salah satu sayapnya hilang, maka seandainya seseorang beribadah hanya dalam keadaan khauf saja, takut saja, hanya melihat ayat-ayat neraka saja, maka ia akan berputus asa dari rahmat-rahmat Allah, terutama ketika sakaratul maut. Sebaliknya, apabila seseorang beribadah kepada Allah hanya melihat ayat-ayat roja saja, melihat ayat-ayat janjinya Allah kepada orang-orang yang soleh saja, maka ia akan meremehkan kebaikan-kebaikan dan meremehkan perintah-perintah Allah. Maka seorang muslim beribadah kepada Allah bainal khauf war roja, di antara harap dan rasa cemas atau takut. Hari ini kita akan membahas tentang kenikmatan-kenikmatan surga, yang mana kenikmatan-kenikmatan surga itu adalah hal-hal yang gaib. Maka hal-hal yang gaib kita tidak menceritakan kecuali datang dari ayat Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Karena yang mengetahui yang gaib adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam hadis-hadis sahih Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam surga. Fi jannati wa uyun, di taman-taman dan di mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabrakim mutaqabilin. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal sambil duduk berhadapan. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan dari bidadari yang bermata indah. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. La yaduquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Mereka tidak merasakan mati di surga. Dan selain kematian di awal kali atau di dunia, Allah melindungi mereka dari azab neraka. Fadlam min rabbik dzalika huwal fawzul azim. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu, itulah kemenangan yang agung. Jadi seperti itulah beberapa kenikmatan surga yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an dan yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kisahkan di dalam hadisnya. Hari ini kita membahas kenikmatan surga yang ada di Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab terakhir, babu bayani ma'a abdullah lil mu'minin fil jannah, yaitu bab yang menjelaskan tentang apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang mukmin di surga. Tentunya orang mukmin mendapat janji atau kenikmatan di surga, sebaliknya orang yang durhaka kepada Allah mendapatkan azab di neraka.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih Muslim, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna wa la yamtahitun. Ahli surga atau penduduk surga, mereka makan di surga dan minum di surga dan tidak buang air besar, tidak buang hajat dan tidak meludah dan tidak kencing. Walakin ta'amuhum dzalika jusha, tapi yang mereka makan itu tidak keluar dalam bentuk kotoran tapi dalam bentuk sendawa, yang mana sendawanya seperti harum parfum misk. Yulhamuna tasbih wa takbir kama yulhamuna nafsa. Mereka diilhamkan tasbih dan takbir di surga sebagaimana di dunia mereka diberikan nafas. Maksudnya penduduk surga di akhirat atau di surga selalu bertasbih kepada Allah dan selalu bertakbir sebagaimana kita di dunia selalu bernafas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengatakan kepadaku, aku telah menyiapkan bagi hambaku yang soleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata keindahannya dan tidak pernah didengar oleh telinga keindahannya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terdetik walaupun sekalipun di dalam hati setiap orang, seluruh manusia. Seandainya ada orang yang hidup dari lahir sampai mati dia hidup di hutan, maka ia ketika disuruh membayangkan, ia tidak akan membayangkan kecuali kenikmatan-kenikmatan yang di hutan. Tidak bisa membayangkan kemodernan orang yang ada di kota dan lain sebagainya. Begitu juga kita di dunia, ketika kita disuruh membayangkan, maka kita hanya bisa membayangkan kenikmatan yang paling tinggi di dunia. Tapi sesungguhnya kenikmatan paling tinggi di dunia itu tidak lebih sedikit pun daripada kenikmatan paling rendah di surga. Maka nanti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sifat-sifat surga itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar. Gerombolan atau kelompok orang pertama yang masuk surga itu seperti wajahnya seperti rembulan yang terang di malam bulan purnama. Kemudian kelompok selanjutnya seperti bintang yang sangat terang. Mereka di surga la yabulun, tidak kencing, la yataghawatun, tidak BAB, la yatfulun, tidak meludah, wala yamtakhitun, mereka juga tidak berdahak. Amsyatuhum adzhab, sisir-sisir mereka dari emas. Warashhum almisk, keringat mereka seharum parfum misk. Wa majamiruhum al-ulu, kemudian harum-harum mereka dari baju-baju mereka itu uluwah itu parfum yang sangat harum. Azwajuhum al-hurul ain, istri-istri mereka adalah bidadari. Ala khalqi rajulin wahidin ala suratin abihim adam situna dhira'a. Setiap seseorang yang masuk surga maka ia tingginya seperti ayah mereka yaitu Nabi Adam alaihissalam 60 hasta, kira-kira 30 meter. 30 meter tingginya ke langit. Ini hadis sahih Bukhari. Kemudian dijelaskan aniyatuhum fi hadzahab, bejana-bejana mereka, gelas, kemudian piring itu terbuat dari emas. Warashhum al-misk, tadi keringatnya seharum kasturi atau misk. Walikulli wahidin minhum zaujatan, setiap satu orang minimal dapat 2 istri dari bidadari. Yura mukhusuqihima min wara'il lahmi,
tulang bidadari itu terlihat di balik dagingnya. Saking cantiknya, saking indahnya. Kalau kita bayangkan, kan tadi di awal dijelaskan wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah dibayangkan. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sifat bidadari itu tulangnya terlihat, saking putihnya dagingnya menembus ke tulangnya terlihat. Bahkan dijelaskan bidadari yang paling rendah itu mengenakan 70 gaun, yang mana walaupun mengenakan 70 gaun tetap saja tulangnya terlihat, saking indahnya. Jadi bidadari putih bersih, gak ada titik sekalipun. La ikhtilafa bainahum, di antara bidadari itu tidak ada saling ikhtilaf, maksudnya saling berbeda pendapat. Wala tabaghud, dan tidak saling marah. Qulubuhum qalbun wahid, hatinya orang di surga itu seperti hati orang satu, maksudnya sama, tidak ikhtilaf dan tidak saling marah. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyiyya, mereka semua bertasbih kepada Allah pagi ataupun petang. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Nabi SAW bersabda juga di dalam Sahih Muslim, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa ini adalah kalimullah, jadi Nabi yang bisa berbicara langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ma adna ahlil jannati manzilatan, bagaimana derajat yang paling rendah di surga? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, yaitu rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlal jannah al-jannah, yaitu lelaki yang didatangkan ketika seluruh penduduk surga itu sudah masuk surga, tinggal dia sendiri yang belum. Kemudian dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk surga sementara seluruh orang sudah masuk surga semua, tinggal aku sendirian di sini. Kemudian dikatakan kepada Allah Azza wa Jalla, atardu an yakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya, apakah engkau ridho seandainya engkau aku beri seluruh kenikmatan seperti kenikmatannya raja dunia, penguasa dunia. Di dalam sejarah penguasa dunia itu ada Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Namrud, kemudian Dzulqarnain, satunya Bukhtanasor. Jadi dua muslim, dua kafir. Namrud dan Bukhtanasor itu kafir, kemudian Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain itu muslim. Tapi dari mereka tidak menguasai seluruh dunia, seluruhnya. Sementara ini ditanya, apakah engkau ridho aku berikan engkau kenikmatan sebagaimana raja dunia? Maka ia mengatakan, aku ridho. Kemudian kata Allah, engkau 2 kali lipatnya, kemudian 3 kali lipatnya, kemudian 4 kali lipatnya, sampai Allah mengatakan engkau dapat 5 kali lipatnya dari kerajaan rajanya dunia. Kemudian lelaki tadi mengatakan, aku ridho ya Allah, karena lelaki tadi baru keluar dari neraka. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla melanjutkan, engkau mendapatkan 10 kali lipatnya. Kemudian dia mendapatkan 10 kali lipat dari kenikmatan yang ada di dunia. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga, yaitu lelaki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak setelah disiksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian lelaki tersebut dikatakan kepada Allah, pergilah
dan masuklah ke surga. Kemudian lelaki tadi mengira bahwasanya di surga sudah penuh. Kemudian dia kembali lagi kepada Allah. Wahai ya Tuhanku, bagaimana aku masuk surga sementara surga sudah penuh? Padahal belum masuk, masih mengira-ngira, karena dia sudah menyangka aku paling terakhir. Kemudian silakan masuk. Kemudian datang lagi kepada Allah balik lagi. Bagaimana aku masuk surga sementara surga sudah penuh? Kemudian yaqulullah azza wa jalla lahu idhab fadkhul al-jannah fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Silakan masuk, pergi dan masuklah ke surga. Karena sesungguhnya engkau memiliki kenikmatan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Atau engkau memiliki 10 kali lipat kenikmatan dunia. Kemudian seseorang lelaki tadi tersebut tidak percaya. Apakah engkau menghinaku wahai Tuhanku? Tapi ternyata lelaki tersebut memang benar-benar mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat kenikmatan dunia. Kemudian dikatakan lagi, inna lil mu'min fil jannah la khaymah min lu'lu'ah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang mukmin di surga memiliki tenda dari mutiara. Panjangnya ke atas 60 mil. Maksudnya tingginya ke atas 60 mil. Satu tendanya tingginya 60 mil. Ini masih tendanya, bukan rumahnya. Lil mu'min fiha ahlun, dan setiap mukmin di dalam tenda-tenda tersebut ada istri-istrinya. Yatufu alaihim al-mu'min fala yara ba'duhum ba'duh. Seorang mukmin tadi menggilir istrinya satu persatu, tapi istri yang lain tidak melihat apa yang terjadi terhadap istri yang lain. Maksudnya di dalam satu kemah tersebut, satu tenda tersebut ada banyak bidadari bagi seorang mukmin. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, sesungguhnya ahli surga dapat melihat kenikmatan surga yang di atasnya. Inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf. Jadi ahli surga bisa melihat ahlul ghuraf. Yaitu ahlul ghuraf maksudnya adalah orang yang kedudukan surganya lebih tinggi dan paling tinggi, di kamar yang paling tinggi. Mereka melihat ahlul ghuraf itu di atas mereka seperti mereka melihat bintang-bintang di langit. Bintang-bintang yang paling tinggi dan bersinar di langit. Kemudian ditanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah mereka itu hanya nabi-nabi saja? Kata Nabi SAW, tidak hanya nabi, tapi orang-orang. Jadi nabi tentu sudah masuk, tapi mereka tidak hanya nabi, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempercayai atau tidak mendustakan para nabi. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya separuh busur panah, kalau kita lihat busur panah, separuh busur panah itu di surga, separuh busur panahnya surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Separuh busur panah. Kemudian dijelaskan lagi, inna fil jannati suqan ya'tunaha kulla jum'ah. Sesungguhnya di dalam surga ada pasar. Maksudnya bukan pasar yang kita ketahui sekarang, tapi maksudnya tempat berkumpulnya ahli surga. Sesungguhnya di surga ada tempat berkumpulnya ahli surga. Ketika mereka berkumpul, maka ada angin yang berhembus dari arah timur. Kemudian ketika angin itu berhembus, saking harumnya, maka setelah angin itu berhembus, orang-orang yang kena angin itu atau semua ahli jannah bertambah indah dan bertambah tampan. Ketika mereka kembali pulang ke istri-istri mereka, ke bidadari mereka, fayarji'una ila ahli, ketika mereka kembali pulang ke bidadari mereka, maka mereka sudah bertambah tampan daripada sebelumnya.
Maka bidadari-bidadari mereka mengatakan, wallahi laqad izdattum husnan wa jamala. Demi Allah, engkau sebelum pergi sama pulang sekarang bertambah tampan dan bertambah indah. Ternyata bidadari yang di rumah juga bertambah cantik dan bertambah indah. Maka orang tersebut ahli jannah tadi mengatakan, wa antum wallah laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Dan antum juga seperti itu. Ternyata ketika aku tinggali tadi, pergi ke tempat berkumpul, ketika aku pulang engkau bertambah cantik dan bertambah indah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul bersama para sahabatnya, beliau menyifati bagaimana sifat-sifat surga. Kemudian menjelaskan bahwasanya di sana adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dan tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Maka mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka adalah yang lambungnya jauh dari tempat tidur mereka, yaitu bisa dikatakan ahli qiyamul lail atau ahli tahajud. Mereka yang suka qiyamul lail di malam hari. Tentunya qiyamul lail adalah sunnah yang seseorang tidak diwajibkan atasnya, dan apabila seseorang di muka bumi ini menjadi seorang muslim hanya menjalankan kewajibannya saja, maka ia sudah termasuk ahli surga insyaallah selama ia bertauhid kepada Allah. Tapi amalan-amalan sunnah itu tentunya menambah derajatnya di surga. Sesungguhnya surga itu memiliki derajat ke atas dan neraka juga memiliki tingkat-tingkat ke bawah. Begitu juga amalan-amalan manusia itu derajatnya atau tingkatnya dan khusyuknya berbeda-beda. Seperti seseorang sholat di shaf yang sama, samping kiri dan samping kanan, tentunya khusyuknya antara dua orang tersebut tidak sama. Jadi tidak hanya dilihat dari shafnya juga, tapi dilihat dari hatinya juga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Muslim, idza dakhala ahlul jannah al jannah yunadawna munadin. Apabila ahli surga masuk surga, maka ada yang berseru, innalakum an tahyaw wa la tamutu abada. Wahai ahli surga, sesungguhnya kalian di surga akan hidup selamanya dan tidak akan mati. Dan kalian akan sehat selamanya dan tidak akan sakit. Dan kalian akan muda selamanya dan tidak akan tua. Dan kalian akan mendapatkan nikmat selamanya yang selalu bertambah-tambah dan tidak akan merasa sedih. Jadi usia ahli jannah dijelaskan bahwasanya usia mereka 33 tahun. 33 tahun semuanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna adna maq'adi ahadikum minal jannah an yaqula lahu tamanna fayatamanna wa yatamanna. Orang yang paling rendah derajatnya di surga, di surga yaitu ketika seseorang itu disuruh berangan-angan, berangan-anganlah engkau. Kemudian seseorang tersebut berangan-angan yang paling indah. Aku ingin ini, aku ingin itu. Kemudian sama Allah dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi seperti yang tadi. Jadi yang diangan-angankan, yang paling indah yang ada di angan-angan, itu dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla 10 kali lipat dari angan-angannya. Biasanya seseorang apabila berangan-angan itu tentu yang di luar angan-angan itu tidak ada, tidak terjadi di dunia. Seseorang berangan-angan pengen ini, pengen itu tidak ada di dunia. Tapi di surga malah dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata kepada ahli jannah, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daika. Labbaika ya Allah, kami menyambutmu, dan sesungguhnya kebaikan hanya milikmu. Kemudian Allah mengatakan dan bertanya kepada ahli surga, apakah kalian ridho? Maka penduduk surga, bagaimana kami tidak ridho? Engkau telah memberikan kami kenikmatan yang banyak, dan engkau telah menjadikan kulit kami menjadi kulit yang putih.
Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala untikum afdhala min dzalik, maukah kalian aku berikan sesuatu yang lebih mulia dari yang itu, dari kenikmatan surga yang pernah kalian rasakan? Maka mereka mengatakan, apalagi yang lebih mulia daripada ini semua, karena sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, uhillu alaikum ridwani, aku halalkan kepada kalian ridho. Maksudnya aku hari ini ridho kepada kalian semua, dan aku tidak akan marah selamanya kepada kalian. Setelah ini aku tidak akan marah selamanya kepada kalian. Kemudian kenikmatan yang paling agung di surga adalah kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadhara ilal qamar lailatul badr. Suatu ketika para sahabat dari Jabir bin Abdullah berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat bulan purnama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana saat ini kalian melihat bulan purnama, yaitu tidak berdesak-desakan dan hanya melihat ke atas, semuanya terlihat. Maksudnya semuanya dapat melihat. Dan inilah penjelasan para ulama bahwasanya kenikmatan yang paling tinggi di surga adalah apabila seseorang melihat wajah Allah. Itu adalah kenikmatan yang paling tinggi. Bagaimana tidak nikmat kita melihat Tuhan yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, kita melihatnya secara langsung di surga. Seperti seandainya seseorang apabila ketika lahir dia mungkin usia 5 tahun atau 6 tahun kehilangan ibunya. Kemudian dia selama puluhan tahun, 10 tahun atau 20 tahun ia mencari ibunya sampai ke penjuru negeri. Ibunya, dia mendapat kabar ibunya masih hidup. Dia meyakini dulu ibuku adalah yang mengasuh aku di waktu kecil, memberikan aku mengasuh aku, memberikan aku makan dan minum dan lain sebagainya. Kemudian mencari ibunya di seluruh penjuru negeri. Setelah puluhan tahun ia menemukan ibunya dan melihat ibunya. Maka pada saat itu ia akan sangat nikmat melihat ibunya selama ini mengasuhnya, mengasihinya, dan kehilangan selama puluhan tahun. Maka saat itu adalah momen-momen yang paling indah seorang tersebut, melihat orang yang selama ini yang paling sayang kepadanya. Begitu juga nanti seorang muslim ketika melihat Allah Azza wa Jalla adalah momen yang paling indah, yaitu melihat Tuhan yang selama ini memberikannya rezeki, memberikannya ilmu, dan memberikannya hidayah, di mana banyak orang tidak mendapatkan hidayah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kenikmatan ini di surga nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan apabila penduduk surga masuk ke surga, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, apakah engkau ingin sesuatu yang lebih dari ini? Maka para penduduk surga mengatakan, bukankah engkau telah memberikan keputihan atau memberikan badan kami menjadi putih? Bukankah engkau telah memberikan kami kenikmatan yang banyak di surga? Kemudian Allah Azza wa Jalla melepas hijabnya, yaitu penutup antara wajah Allah dengan ahli surga. Ketika itu ahli surga langsung melihat wajah Allah secara nyata. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka tidak ada kenikmatan yang lebih indah selain melihat Tuhannya di surga. Ini adalah kenikmatan yang paling tinggi daripada penduduk surga, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla secara langsung. Dan ini tentunya banyak pembahasan tentang melihat wajah Allah Azza wa Jalla, yang mana mungkin akan kita bahas di lain waktu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di hadis riwayat Al-Bukhari, surga itu ada 100 tingkat yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua surga yang berdekatan sejauh jarak langit dan bumi. Dan jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena itulah surga yang paling tengah dan paling tinggi, yang di atasnya terdapat arsy Allah. Dan jarak antara surga satu dengan surga yang lain yang paling dekat adalah jarak seperti antara langit dan bumi. Batu batanya surga terbuat dari emas dan perak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad.
semennya dari minyak kasturi yang wangi, kerikilnya dari permata dan yakut, tanahnya dari za'faron. Barang siapa yang masuk, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kosong, kekal, tidak pernah mati, dan pakaiannya tidak pernah rusak dan selalu dalam usia muda. Penduduk surga, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad juga. Yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan. Penduduk surga masuk ke surga dalam keadaan muda, putih bersih, dengan bercelak di matanya, dalam kisaran usia 30 tahun atau 33 tahun, dengan paras adam setinggi 60 hasta. Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadis ini dengan mengatakan, dengan panjang tubuh dan usia seperti ini tersimpan hikmah yang tidak samar lagi, yaitu menunjukkan akan kesempurnaan dan akan memungkinkan untuk lebih sampai pada puncak kenikmatan. Karena dalam keadaan usia yang masih kuat, dibarengi dengan besarnya anggota tubuh untuk mencapai nikmat, sehingga dengan terkumpulnya dua perkara ini menjadikan dirinya bisa memperoleh kesempurnaan nikmat dan kekuatannya, di mana disebutkan dalam sebuah hadis, dirinya mampu dalam sehari untuk menggilir 100 bidadari. Kemudian di dalam banyak hadis Nabi SAW menjelaskan sifat-sifat bidadari. Nabi SAW bersabda, walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ila ahlil ard. Seandainya wanita penduduk surga melonggokkan kepalanya ke dunia, tentu cahayanya akan menerangi langit dan bumi, serta menyebarkan aroma wangi ke seluruh sudut dunia. Dan sungguh penutup kepala atau khimarnya ahli bidadari yang dipakai oleh bidadari lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan Allah Azza wa Jalla, wa hurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun. Bidadari bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari tanpa proses kelahiran, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya, yaitu 33 tahun. Para ulama berbeda pendapat berapa seseorang mendapatkan bidadari di surga. Karena di dalam hadis ada yang mendapatkan 72, ada yang menjelaskan hanya 2. Maka para ulama menjelaskan seperti Al-Iraqi rahimahullah, bahwasanya minimal seseorang mendapatkan bidadari itu di surga 72. 2 dari kalangan manusia, 70 dari kalangan bidadari yang memang Allah ciptakan di surga langsung. Sementara Waalaikumsalam.
Baik, kita lanjutkan. Kita melanjutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula lanislu fil yaumi ila mi'ati udhara. Sesungguhnya seseorang lelaki akan berkumpul dalam satu hari bersama 100 bidadari. Jadi para ulama tadi menjelaskan bahwasanya seseorang yang ahli surga memiliki minimal 72, 2 dari kalangan manusia, 70 dari kalangan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Sementara ulama juga menjelaskan mana yang lebih afdol dan mana yang lebih mulia, apakah bidadari yang ada di surga yang memang diciptakan di surga atau bidadari atau wanita yang di dunia. Maka banyak ulama menjelaskan bahwasanya bidadari atau wanita dari dunia ketika di surga lebih indah dan lebih cantik daripada bidadari yang memang Allah ciptakan di surga. Kemudian di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin, yang dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli laksana mutiara yang tersimpan baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaran uruban atroba. Sungguh kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung. Bidadari yang di surga tadi dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Penuh cinta, uruban, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bentuk jamak dari urba adalah artinya wanita yang memadukan antara kecantikan tubuh dan keelokan dalam sikap yang santun, elok dalam hidup bersuami istri, kemudian manja, tutur kata yang lembut, ungkapan yang manis, serta gerak-geriknya yang indah. Beliau juga menjelaskan bahwasanya uruban disebutkan oleh para ulama tafsir maknanya adalah wanita-wanita yang menawan, memiliki rasa cinta yang dalam, genit, manja dan penyayang. Ini makna dari uruban. Sementara atroba adalah artinya yang sebaya. Kemudian dijelaskan di dalam hadis yang disahihkan oleh Al-Albani, para istri serta para pelayan yang paling rendah di antara mereka adalah bidadari yang memakai 70 gaun. Terlihat sumsum betisnya di balik gaun-gaun tersebut, saking indahnya. Hati sang bidadari merupakan cermin bagi sang lelaki, dan hati sang lelaki juga menjadi cermin bagi sang bidadari. Jika sang lelaki penghuni surga berpaling dari sang bidadari, maka sang bidadari akan bertambah cantik 70 kali lipat dari sebelumnya. Maka sang lelaki pun berkata, demi Allah, engkau bertambah cantik 70 kali lipat di mataku. Dan sang bidadari juga mengatakan bahwasanya lelaki tadi bertambah 70 kali lipat cantiknya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyifati dan menyebutkan sifat-sifat bidadari di dalam syairnya di Nuniyah Ibnu Qayyim. Ini yang terakhir. Beliau menjelaskan aqdamuha min fiddah, kaki-kaki mereka atau kaki-kaki sang bidadari itu putih seperti perak yang padat. Telah disusun atasnya 2 betis yang saling rapat, saking putihnya. Kemudian betisnya seperti gading yang putih dan padat, dan sumsumnya terlihat tulang-tulangnya. Dan aroma tubuh sang bidadari adalah harumnya kasturi, tubuhnya yang lembut dan halus, warna kulitnya seperti permata mutiara. A'roba yaitu seperti yang senantiasa rindu dan cinta kepada suaminya. Pada bidadari umurnya sebaya, mereka seperti umur muda-mudi, yaitu dari kalangan muda-mudi yang paling menawan, yaitu 33 tahun. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya sang bidadari kembali menjadi perawan untuk setelah dijima kedua kalinya, menjadi perawan lagi.
Walaupun ada hadis yang menjelaskan hadis tersebut dhaif, tapi ada hadis-hadis pendukung yang lainnya. Kemudian seseorang di surga diberi kekuatan 100 orang yang paling kuat. Maka banyak dari ahli surga dalam sehari berkumpul dengan 100 bidadari. Dan banyak hadis-hadis tentang bagaimana keindahan surga dan bagaimana kenikmatan surga dan bagaimana bidadari dan sifat-sifatnya. Tentunya di sini adalah seorang muslim hendaknya mengejar apa yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di surga dan tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Bahwasanya kenikmatan dunia seluruhnya apabila dibandingkan dengan kukunya ahli surga satu saja maka sangat tidak sebanding. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan apabila dunia ini memiliki seperti atau berharga seperti halnya sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan seorang kafir itu minuman. Tapi saat ini kita melihat mereka mendapat minuman, berarti lebih rendah daripada harganya daripada seekor sayap dari nyamuk. Dan tentunya kenikmatan yang ada di surga sangat jauh sekali, dan kita dijanjikan mendapatkan itu semua, dan kita memiliki tempat duduk di surga. Begitu juga memiliki tempat duduk di neraka. Tapi tempat duduk mana yang akan kita duduki, apakah di surga atau di neraka, semua itu ada di dunia. Atau semua nasib kita nanti di masa depan, ribuan tahun, jutaan tahun, atau bahkan selamanya kita nanti di akhirat, yaitu ditentukan pada 60 tahun kita. Akmaru ummati, atau umur umatku tidak lebih daripada 60 tahun atau 70 tahun, dan sangat sedikit yang melebihi 70 tahun. Tentunya di depan kita ada hal yang indah yang dijanjikan oleh Allah, maka hendaknya kita bersemangat untuk beribadah, memperbanyak beristighfar, kemudian mempelajari ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla, supaya kita bisa husnul khotimah di dunia dan bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang saleh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.